Diterima untuk proyek ini gimana sih? Ibu Dewi boleh ceritakan dong ke teman-teman media. Sama sih. Jadi berarti karena sosok yang kita lihat di trailer yang diperankan dan banyak juga relate dengan teman-teman penonton yang juga lagi sedang ada di jalan pilihan hidupku gitu kan, ini terjadi. Nah pada saat pertama kali ditawarkan proyek ini gimana Kaja pada saat membaca skripnya, karakternya, silahkan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman wartawan sudah hadir. Saya pertama kali diajak proyek film ini. Terutama sama Ibu Dewi, saya belum kenal sama Ibu. Terus itu kesempatan pertama kali kita bertemu itu di lokasi kantor. Memang ketika kita udah teken kontrak, udah apa semuanya. Tapi pertama kali saya datang ke kantor itu, saya nggak expect kalau ternyata saya bisa deket dengan produser saya sendiri gitu. Bahkan pas baru datang ke kantor itu karena kantornya salah alamat, saya sempat naik ojek karena kelewatan taksi saya waktu itu. Dan kesan pertama saya memang ya ketika menerima skripnya, skrip ini terlihat dari luarnya itu kayaknya sulit untuk dimainkan ya, kayaknya agak sensitif, terus ruangnya tuh kayak sempit, gimana nih mau ke kanan atau mau ke kiri, kayak lumayan mau berani juga, takutnya malah menyentuh area yang kita nggak harusnya nggak harusnya put lebih detail gitu. Jadinya buat saya karakter Angie ini lumayan challenging dalam hal misalnya ketika saya sebagai saya belum convert to Islam, tapi saya sudah mulai masuk ke dalam masjid lah misalnya, seperti itu kan, hal-hal seperti itu belum pernah saya alami gitu ya. Jadi ada banyak hal yang saya bentuk dari imajinasi dan cerita-cerita dari teman-teman yang memang mengalami hal yang sama gitu, pernah mengalami hal tersebut, mendapatkan hidayah. Tapi sebagai muslim yang bisa saya relate adalah setiap hari sebenarnya kita tuh selalu mencari keimanan kita kan. Dan dari karakter Angie ini dengan kekukuhannya untuk menjadi memilih jalannya sendiri, memilih pilihan hidupnya sendiri untuk keimanannya, itu membuat saya terinspirasi lagi ketika kita berada di negara luar. Dengan minimnya ada suara azan dan lain-lain, tempat ibadah buat saya sendiri sebagai muslim, saya ngerasa jadi lebih bisa relate ketika saya memerankan Angie tersebut di Sydney, di negara di mana tempat saya tinggal, di kota di Australia itu. Dan membuat saya juga jadi lebih ternyata Tuhan tuh menggerakkan pintu-pintu rezekinya tuh benar-benar ajaib sekali ya ketika saya di kota tersebut. Terus saya rindunya merasakan suara azan itu, saya bisa adaptasikan ke sebuah karakter film saya sendiri. Jadi sehingga apapun yang saya persembahkan itu benar-benar tulus banget dengan apa yang ada di dalam hati saya menjadi anak rantau di negeri orang gitu. Itu aja sih yang saya bisa sampaikan, bahwa skrip ini benar-benar mempunyai nilai-nilai yang membuat diri saya lebih punya keimanan yang lebih kuat walaupun saya jauh dari panggilan-panggilan suara itu, suara azan dan lain-lain gitu. Dan setelah berproses panjang bersama semua tim dari film Air Mata Mualaf, apa sih makna jalan pilihanku menurut Acha Septriasa? Maknanya mungkin ya setiap individu kan mempunyai pandangan sendiri terhadap Tuhan ya, kedekatannya terhadap Tuhan Sang Pencipta gitu. Entah itu kita percaya terhadap agama maupun Tuhan atau enggak alam semesta ya. Tapi semua apa yang menjadi tanda-tanda kebesarannya itu kan sebenarnya ada di sekeliling kita gitu. Jadi menurut saya, bagi saya sendiri, dimanapun kita berada, kita harus peka lah terhadap tanda-tanda kebesaran Tuhan. Dan jangan dikotak-kotakan dengan adanya agama, tapi lebih ke hati kita masing-masing aja, gimana kita berkomunikasi dengan Yang Maha Kuasa gitu. Untuk Acha sangat relate sebenarnya, karena merasa terharu bahwa pengucapan lafal ketika kita ingin masuk ke dalam menjadi muslim itu
memang kan harus mengucapkan kalimat syahadat yang sebagai saya yang sudah muslimah, saya kan tidak pernah kayak dari kecil kan memang udah diazanin sudah lahir sebagai muslim. Jadi itu scene-nya agak bikin mengharukan ya. Maksudnya karena kan kita kan scene itu di-take di sebuah masjid di Taman Mini. Dan Mas Indra treatmentnya memang kameranya 360 derajat gitu. Itu juga idenya muncul di tempat tuh kayaknya tuh. Jadi kayak loh kok kameranya jadi muter-muter begini, mesti berapa kali take nih gitu kan. Terus ya dari proses itu ini nggak bisa biasa nih kalau kamera udah 360 derajat, gue nggak bisa biasa nih. Kayak ya asyhadu alla ilaha illallah itu kan sesuatu hal yang setiap sebenarnya kalau kita sholat juga ada gitu bacaan seperti itu, tapi untuk NG nih harus dalam banget gitu. Jadinya Mas Indra ngobrol sama aku intens banget waktu itu, Cak. Ya coba bayangin gimana, Cak, gitu perasaannya ketika dia dihalangi sama ada keluarga, ada ini, ada itu, tapi NG ini bagaimana perasaannya dia. Akhirnya take 1, 2, 3 ya nggak tahu tuh berapa take mungkin akhirnya bener-bener ya gitulah, nanti coba aja nonton deh. Aku pun nggak berhenti abis itu, kayaknya tuh dada sesak banget gitu. Abis ucap itu baru sekali nih Mas aku ucap ini kok aku aduh rasanya napasku habis gitu kayaknya. Wow. Terharu banget. Mas Indra boleh mungkin ditambahkan gimana treatment